Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardanesya Wicaksono, mahasiswa robotika semester 6. NIM saya 422190105. Nah, di sini di video kali ini saya akan mengerjakan tugas UTS. Nah, dimana di dalam soal di UTS tersebut, karena berhubung di robot saya tidak menggunakan vision, jadi saya menggunakan link, dimana link tersebut ada berbagai macam paper dan disuruh untuk menjelaskan tentang masalah yang ada di paper tersebut dan model dan metode apa saja yang digunakan di model tersebut. Nah, di sini saya mengambil judul paper dari link tersebut, yaitu Specificity Preserving RGBD Silency Detection. Nah, paper ini tuh disusun ollah Tao Zhou, Hua Zufu, Geng Chen, Yi Zhou, Deng Ping Fang, Ling Xiao. Nah, dimana ahli-ahli ini tuh berasal dari Cina semua ya. Permasalahan di sini kenapa para ahli ini membuat paper ini gitu kan. Jadi RGBD Silency Detection ini telah menarik banyak perhatian gitu ya, karena keaktivitasannya sebentar. Ini saya ubah ke yang bahasa Indonesia ya saja ya, biar lebih mudah menjelaskan. Nah, jadi kenapa sih masalahnya mereka membuat paper ini gitu ya? Nah, karena deteksi silency RGBD ini telah menarik banyak perhatian gitu, karena keefektifannya dan fakta bahwa isyarat kedalaman sekarang dapat ditangkap dengan mudah. Nah, mereka juga di makalah ini ya mengambil itu, mereka bukan membuat RGBD RGBD ini, tapi mereka tuh cuman mengambil perspektif baru pada deteksi silency RGBD ini. Nah, dimana mereka mengusulkan jaringan pelestarian kekhususan SPNet untuk deteksi silency RGBD yang menguntungkan kinerja deteksi silency dengan menjelajah informasi bersama dan properti khusus modalitas. Nah, apa sih tujuannya deteksi silency ini? Nah, tujuannya itu untuk menemukan objek yang paling menonjol secara visual dalam adegan tertentu. Nah, ini telah banyak diterapkan juga ya dalam berbagai tugas yang berhubungan dengan visi, seperti pemahaman gambar, segmentasi video atau semantik, pengenalan tindakan, dan identifikasi ulang orang. Jadi ini adalah gambar perbandingan antara RGBD yang sudah ada dengan model yang para ahli ini usulkan gitu ya. Terus yang mau saya jelaskan di sini juga, nah, mereka itu tujuan utama mereka gitu ya untuk berkontribusi itu sebagai berikut. Ini ada mereka tuh mengusulkan jaringan pelestarian spesifitas baru untuk deteksi silency RGBD. Mereka juga mengusulkan model integrasi lintas sempurna untuk menggabungkan fitur lintas modal dan mempelajari representasi bersama untuk dua modalitas. Dan mereka juga mengusulkan modul agregasi fitur multimodal atau MFA yang sederhana namun efektif untuk mengintegrasikan fitur-fitur khusus modalitas yang dipelajari ini. Dan yang terakhir juga mereka sudah bereksperimen ekstensif pada 6 kumpulan data publik yang menunjukkan keunggulan model mereka dibandingkan 30 metode perbandingan. Jadi ini ada gambar 2, ini gambar arsitektur keseluruhan yang diusulkan SPNet. Nah, di sini ada metodenya. Metode yang diusulkan di paper ini tuh ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama itu jaringan pembelajaran khusus modalitas seperti yang ditujukan pada gambar di atas ini, gambar 2 ini.
Subjaringan khusus modalitas adalah dibangun menggunakan RS2net 50 yang telah dilatih sebelumnya di ImageNet. Nah, himpunan datanya itu ada 5 multi level fitur. Nah, di sini tuh fiturnya ada IFR sama dengan FRM, M sama dengan 1,2 dan seterusnya. Ini adalah rumus-rumusnya yang digunakan di metode ini. Nah, lanjut ke metode kedua, ada jaringan pembelajaran bersama. Seperti yang ditujukan pada gambar tadi, dalam jaringan pembelajaran bersama, mereka menggabungkan fitur lintas modal dari RGB dan modalitas kedalaman untuk mempelajari representasi bersama mereka, yang dimasukkan ke dalam decoder bersama untuk menghasilkan peta silensi akhir. Nah, di metode kedua ini terbagi lagi menjadi 2 metode. Yang pertama ada modul integrasi lintas peningkatan E, yang dimana mereka mengusulkan CIM untuk menggabungkan cross M secara efektif. Sebagai contoh untuk kenyamanan, lebar, tinggi, dan saluran. Nah, ini rumus-rumusnya yang mereka temukan. Dan metode kedua ini kan yang pertama nih, modul integrasi lintas peningkatan E. Nah, yang kedua itu ada agregasi fitur multimodal. Nah, dimana untuk memanfaatkan sepenuhnya fitur ini yang dipelajari dalam decoder khusus modalitas, mereka mengusulkan modul MFA yang sederhana namun efektif untuk mengintegrasikannya ke dalam decoder bersama. Secara khusus dalam M lapisan decoder bersama, mereka memiliki representasi bersama dan khusus modalitas yang dipelajari dalam decoder khusus modalitas. Nah, ini rumus-rumusnya. Dan yang terakhir, metode terakhir ada metode fungsi rugi yang ketiga. Mereka merumuskan kerangka kerja yang dapat dilatih secara terpadu dan menyeluruh. Fungsi kerugian keseluruhan terdiri dari 2 bagian, yaitu LSP dan LSH. Untuk masing-masing decoder khusus modalitas dan bersama, untuk kenyamanan SR dan SD menunjukkan peta prediksi saat menggunakan RGB dan gambar kedalaman. Jadi oleh karena itu fungsi kerugian secara keseluruhan dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu ada L total sama dengan LSH dalam kurung S SH, G besar tutup kurung tambah L SP dalam kurung SR, G tutup kurung plus LSP dalam kurung SD, G tutup kurung. Nah, dalam persamaan di atas ini, mereka memanfaatkan kehilangan kesadaran posisi piksel untuk LSP dan LSH yang dapat memberikan perhatian berbeda pada piksel keras dan mudah untuk meningkatkan kinerja deteksi silency. Nah, ini tadi eksperimen yang udah mereka lakukan. Ada pengaturan eksperimen, perbandingan kinerja, dan ini ada tabel benchmark dari 8 model tradisional representatif dan 22 model mendalam pada 6 set data RGBD publik menggunakan 4 metrik evaluasi yang banyak digunakan. Nah, ini seperti yang fokus mereka ya. Fokus mereka tuh fokus mereka berkontribusi. Nah, ini mereka melakukan eksperimen berdasarkan eksperimen ekstensif. Nah, ini hasil tabelnya, dan ini ada gambar kurvanya juga. Nah, ini ada gambar 6 yaitu perbandingan visual metode mereka dan 8 metode canggih termasuk A2DL, LDCF, S2MA, UCNet, SSF, D3Net, DANet, dan PGAR. Dan ini ada studi ablasi mereka untuk memverifikasi kontribusi relatif dari berbagai komponen model. Nah, mereka melakukan studi ablasi dengan menghapus atau menggantinya dari model lengkap mereka. Efektivitas CIM, karena CIM yang diusulkan adalah
eh, digunakan untuk mengembangkan fitur lintas model dan mempelajari representatif bersama mereka. Mereka menggunakan strategi penggabungan langsung dengan menyenggati CIM ini. Ada banyak, ada evaluasi berbasis attribut ion, referensi yang mereka gunakan, dan ya mungkin cuman itu saja yang bisa saya ada ininya, ada harusnya ada kesimpulan di sini. Nah, di paper ini mereka itu bertujuan mereka itu menunjukkan novel SPNet untuk RGB desalinasi detection. Nah, perbedaan dari banyak pekerjaan yang sudah ada, di mana fokus utamanya itu belajar membagikan representasi. Nah, model mereka ini tidak hanya untuk menjelajah cross model, informasi cross model ini, tapi juga mengkompensasi modal liti spesifik karakteristik untuk memboost silency detection performanya. Itu kesimpulan yang bisa saya simpulkan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan dari paper yang saya ambil tentang specificity preserving RGB silency detection. Apabila banyak penjelasan yang kurang tepat dan kurang detail, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.